Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo semuanya anak-anak Ustadz, selamat pagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Ustadz kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran secara online, yaitu tema 1 dengan subtema 1 dengan pembelajaran 6. Nah, fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan 3 mata pelajaran, yaitu PJOK, yang kedua Bahasa Indonesia, serta yang ketiga adalah PPKN. Ya, PJOK kita dengan mempunyai KD 3.2. serta Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Dilanjutkan PPKN dengan KD 3.1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan teknik berlari dengan cepat. Yang kedua, siswa mampu mengaktifkan teknik berlari melalui permainan cepat masuk. Yang ketiga, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Yang kelima, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Serta yang keenam adalah siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Nah, bagaimana anak Ustadz? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran online hari ini? Baik, sekarang ambillah bukunya, buku tematik kita, bukalah buku halaman 55, yaitu pembelajaran 6. Sudah dibuka anak Ustadz semuanya? Baik, mari kita lihat yang ada di sebelah Ustadz. Nah, pada gambar yang ada di sebelah Ustadz tersebut, sudah ada pembelajaran 6 dengan munculnya gambar Edo. Nah, Edo di situ juga mengatakan bahwa waktu ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan yang merupakan sumber kehidupan. Sumber kehidupan ini juga bagi manusia, bagi hewan, dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan sumber kehidupan ini sangat berguna bagi kesehatan kita. Sebelum kita mempelajari bagaimana sumber kehidupan yang berasal dari tumbuhan, marilah kita mengikuti pelajaran PJOK. Masih ingatkah anak Ustadz dengan pelajaran pada PB 3 sebelumnya, yaitu cepat ambil benderanya? Oh, insya Allah, very good. Masih ya? Nah, sekarang coba kita lihat halaman selanjutnya, halaman 56. Oke, sudah muncul ya? Nah, pada halaman ini, anak Ustadz bisa memperlihatkan atau memperhatikan ada sekumpulan anak-anak sedang bermain lari, mempraktekkan lari dengan cepat ambil benderanya. Ya, di sini dibagi dengan 3 anak. Dan selanjutnya di sebelah sana juga terbagi dengan 3 anak. Bagaimana cara permainannya? Nah, permainan ini atau olahraga ini dilakukan secara berkelompok. Nah, bagilah kelompoknya menjadi 2, yang satu kelompok A, yang satu kelompok B. Nah, setelah itu setiap pemain di sebelah kiri depan itu memulai permainan setelah mendengar peluit. Selanjutnya, pemain yang berada di paling depan itu dengan cepat berlari menuju rumah rekannya yang ada di seberang depan. Saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk beri di bagian paling belakang. Setelah itu, bagi teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang depan dan menyelami teman yang berdiri di paling depan.
Kemudian dengan cepat ia berlari menuju ke bagian paling belakang dari barisan. Setelah itu, teman yang disalami berlari cepat menuju rumah di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitupun seterusnya sampai semua anggota temannya itu memasuki rumah yang ada di seberang. Nah, kelompok yang seluruh anggotanya berpindah tempat mulai dari tempat pertama sampai ke tempat kedua itu adalah pemenangnya. Bagaimana anak Ustaz? Seru sekali bukan? Ya, ini dapat kita lakukan apabila anak Ustaz semuanya bisa berkumpul bersama teman-teman. Nah, ketika kita sudah berkumpul dan sudah melakukan lari dengan permainan cepat masuk, tentu kita lapar ya, Masya Allah ya. Karena kita lapar, maka kita akan membutuhkan sumber makanan untuk menambah energi kita. Baiklah anak Ustadz, marilah kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah, sudah muncul? Baik, nah apa yang anak Ustadz lihat pada gambar tersebut? Ada Siti dengan keranjang buahnya, segar-segar sekali bukan? Nah, untuk itu marilah kita lihat buah apa saja sih yang ada pada keranjang yang ada pada Siti. Ada buah-buahan, juga ada sayuran. Nah, keranjang yang ada pada tangan Siti itu merupakan sumber karbohidrat, sumber protein, serta vitamin. Untuk itu anak Ustadz, marilah kita lanjutkan dengan membaca teks yang ada pada tulisan pada buku di bawah ini. Baik. Nah, tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan itu memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Ayo anak Ustadz, kita lanjutkan ke halaman sebelah. Sudah? Ya. Ya, silakan bisa dilihat. Oke. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh, serta ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat tubuh kita sehat. Tumbuhan sehat tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari berbagai serangan macam penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu ada sayuran serta buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi ada bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, anak Ustadz, itu tadi adalah sumber karbohidrat, protein, serta vitamin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimanakah dengan anak Ustadz? Apakah anak Ustadz sering memakan sayuran? Apakah anak Ustadz sering memakan buah-buahan? Masya Allah ya, itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, berikutnya coba diperhatikan lagi halaman 58. Di situ ada tabel-tabel latihan yang bisa anak Ustadz lengkapi melalui teks bacaan tersebut. Perhatikan kolomnya. Di situ terdapat 3 kolom. Kolom pertama adalah ada paragraf. Kolom kedua ada ide pokok serta kesimpulan. Nah, tugas kita kali ini adalah, coba didengar dengan baik-baik, silakan dicari ide pokok yang ada pada tiap-tiap paragraf pada bacaan tersebut. Setelah anak Ustadz temukan ide pokoknya, jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Baik, apabila telah dikerjakan, maka kita lanjutkan ke halaman berikutnya.
Ya, sudah anak Ustadz sudah melihat halaman berikutnya? Oke. Nah, apabila sudah, ya, ini bisa lihat tampil di samping Ustadz. Oke. Bagaimana pentingnya tumbuhan tadi sudah kita sebutkan bahwa ada sebagai sumber karbohidrat, vitamin, ya, serta sumber protein. Nah, pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita itu adalah untuk kesehatan kita sendiri. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang bisa kita pelihara dan kita jaga agar keberlangsungan tumbuhan itu tidak punah? Nah, coba perhatikan pada halaman 60 ini. Di situ ada tabel kosong, ya. Sudah anak Ustadz lihat semuanya? Ya. Sekarang coba tuliskan pengalaman anak Ustadz sendiri. Nah, bagaimana tentang cara wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia dalam menjaga tumbuhan. Apabila telah selesai, silakan anak Ustadz bikin di latihannya. Nah, ini tadi sudah ada tentang bagaimana penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Baiklah anak Ustadz, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Baik, halaman berikutnya, halaman 61. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, pada kali ini silakan anak Ustadz lihat tabel yang muncul. Ya, sudah muncul. Nah, di situ ada bagaimana perencanaan anak Ustadz dalam bekerja sama bersama teman, ya, terkait dengan perwujudan Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila. Di situ ada nama teman dengan kelompoknya, serta ada tugas, ada tempat, dan juga ada waktu. Silakan anak Ustadz bekerja sama dengan teman-teman, ya, meskipun ada di rumah, tapi bisa berkomunikasi lewat HP, ya, dengan berkomunikasi bagaimana cara bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Baik, Ustadz, cukupkan sampai di sini tentang materi kita. Ya, semoga anak-anak Ustadz bisa mengambil ilmu yang Ustadz berikan pada pembelajaran 6 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.